Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafar Rizky dari kelas Teknik Perminyakan D. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya tentang gerak peluru. Pertama-tama, izinkan saya membacakan abstrak. Gerak peluru merupakan suatu bentuk gerak yang dialami suatu benda atau partikel yang diproyeksikan dalam medan gravitasi. Misalnya dari permukaan bumi dan bergerak sepanjang lintasan melengkung hanya karena pengaruh gravitasi lintasan gerak peluru. Gerak peluru berbentuk melengkung disebabkan adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kata kunci yang saya gunakan yaitu gerak peluru, gerak proyektil, dan lintasan parabola. Selanjutnya ada pula latar belakang dari gerak peluru tersebut. Pada kehidupan sehari-hari, banyak jenis gerak yang terjadi. Namun, gerak yang paling mudah dipelajari adalah gerak lurus. Namun, ada suatu kasus terhadap gerak lurus yang membentuk lintasan seperti parabola atau melengkung. Hal ini biasa disebut gerak peluru. Gerak peluru terjadi karena suatu benda diberikan suatu kecepatan awal yang membentuk suatu sudut dengan tanah dan kemudian benda tersebut membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dari segi lintasannya, seringkali juga disebut gerak parabola, dikarenakan penurunan rumusnya sesuai dengan fungsi parabola secara sistematis. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya, ada pula permasalahan dari praktikum ini. Yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Gerak peluru. Gerak parabola atau peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Karena gerak peluru termasuk dalam pokok bahasan kinematika atau ilmu fisika yang membahas tentang gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Maka, pada pembahasan ini, gaya sebagai penyebab gerakan benda diabaikan. Demikian juga gaya gesekan udara yang menghambat gerak benda. Kita hanya meninjau gerakan benda tersebut setelah diberikan kecepatan awal dan bergerak dalam lintasan melengkung, di mana hanya terdapat pengaruh gravitasi. Gerak peluru atau parabola pada dasarnya merupakan perpaduan antara gerak horizontal atau searah dengan sumbu X dengan vertikal atau searah sumbu Y. Pada gerak horizontal bersifat GLB atau gerak lurus beraturan karena gesekan udara diabaikan. Sedangkan pada gerak vertikal bersifat GLBB, gerak lurus berubah beraturan karena percepatan gravitasi bumi. Perhatikan gambar di sini. Gambar tersebut menunjukkan jika komponen kecepatan berubah dalam arah vertikal, tetapi memiliki kecepatan yang konstan pada arah sumbu horizontal. Pada gambar di atas, partikel meninggalkan titik awal dengan kecepatan awal V0 dengan membentuk sudut elevasi θ. Komponen kecepatan awal ini dapat diuraikan dengan sumbu X
sumbu Y sebagai berikut. Vx0 sama dengan V0 cos theta. Vy0 sama dengan V0 sin theta. Dengan gerak yang dipisahkan menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y, maka besarannya dapat dianalisis dengan persamaan gerak satu dimensi. Untuk sumbu X, persamaan tersebut dapat ditulis dengan Vx sama dengan V0x. X sama dengan V0x kali T. Sementara itu, persamaan di sumbu Y dapat ditulis dengan Vy sama dengan Vy0 min Gt. Y sama dengan Vy0 min 1/2 Gt pangkat 2. Vy pangkat 2 sama dengan Vy0 pangkat 2 min 2G Y min Y0. Kecepatan partikel dapat dihitung dari resultan komponen sumbu X dan sumbu Y, atau dengan menggunakan teorema Pythagoras yang ditulis V akar dari Vx pangkat 2 plus Vy pangkat 2. Lalu, untuk arah gerak partikel membentuk suatu sudut θ yang dapat ditentukan menggunakan tangan. Θ sama dengan tan min 1 kali Vy min V per Vx, di mana sudut atau θ merupakan arah kecepatan partikel bergerak. Selanjutnya ada flowchart. Pertama, buka link pad. Kedua, klik lab. Yang ketiga, klik meriam. Yang keempat, masukkan angka yang sudah ditetapkan. Kemudian, atur initial speed-nya. Yang kelima, tembakan meriam. Yang keenam, ukur berapa jauh peluru tertembak menggunakan alat untuk mendapatkan waktu dan range. Yang terakhir, masukkan hasil tersebut ke dalam tabel. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu PLT simulasi dan laptop atau komputer. Adapun prosedur kerja yang harus kita ikuti sebelum melakukan penghitungan data. Pertama, buka link pad. Kedua, klik lab. Ketiga, atur kondisi awal seperti massa bola 15 kg, diameter 0,7, dan gravitasi 9,81 meter per second. Yang keempat, untuk kecepatan awal atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second. Dan dengan sudut tembakan 30 derajat. Untuk setiap kecepatan awal tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah ini pada posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Selanjutnya, ini adalah hasil data yang telah saya dan kelompok saya hitung atau cari. Yang pertama ada data 1, di mana V0-nya sama dengan 15 sampai 30 meter per second, θ-nya 50 derajat, massanya 15 kg, dan diameternya 0,25. Di sini V0-nya 15 sampai 30, dan data kedua V0-nya 10 meter per second, θ-nya 50 derajat, massanya 10 sampai 20 kg, dan diameternya 0,25. Ini hasil yang didapat. Massa 10 sampai 20. Dan data yang ketiga, V0-nya 20 meter per second, θ-nya 50 derajat, massanya 15 kg, dan diameternya 0,15 sampai 0,25. Ini diameternya sesuai 0,15 sampai 0,25. Adapun pembahasan setelah melakukan praktikum tersebut, yaitu pada praktikum ini didapat 3 data, yaitu data yang pertama,
kecepatan awal 15-30 meter per second, θ-nya 50 derajat, massa 15 kg, dan diameter 0,25. Didapat bahwa semakin bertambah kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan semakin lama dan jaraknya semakin bertambah. Jadi, kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap waktu dan jarak. Data yang kedua, kecepatan awal 20 second, θ 50 derajat, massa 10-20 kg, dan diameter 0,25. Dapat semakin bertambah massa waktu yang akan tetap atau konstan. Jadi massa tidak berpengaruh terhadap waktu peluru. Data yang ketiga, kecepatan awal 20 meter per second, θ 50 derajat, massa 15 kg, dan diameter 0,15 sampai 0,25. Jadi didapat semakin bertambah diameter, waktunya akan tetap atau konstan. Jadi diameter tidak berpengaruh terhadap waktu peluru. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap waktu, peluru, dan jarak. Massa tidak berpengaruh terhadap waktu, diameter tidak berpengaruh terhadap waktu. Kemudian sarannya, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan untuk membaca prosedur praktikum dan percobaan dilakukan secara berulang agar data yang diperoleh lebih akurat. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.